Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Pacitan. Ruang edukasi, informasi, dan sosialisasi pemilu dan pemilihan khususnya di Kabupaten Pacitan. Tidak terasa ya, pertemuan kali ini podcast KPU Kabupaten Pacitan telah sampai pada episode ke-16. Dan di episode 16 kali ini, saya Yusian akan menemani teman pemilih sekalian untuk belajar lebih banyak tentang kepemiluan dan demokrasi. Nah, teman pemilih, kalau teman pemilih mendengar istilah daerah pemilihan atau yang sering kita kenal dengan dapil, yang langsung terbayang mungkin adalah pembagian wilayah pada saat pemilu. Misalnya kayak dapil 1, dapil 2, dan dapil-dapil lainnya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang daerah pemilihan atau dapil ini dalam tema peran daerah pemilihan dalam sistem demokrasi. Nah, tentu saja saya tidak sendiri karena telah hadir bersama kita kali ini anggota KPU Kabupaten Pacitan dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat datang Pak Agus Susanto. Selamat siang Mbak Yusi. Selamat Kabar siang. sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, boleh Pak Agus sapa dulu teman pemilih yang sedang menonton kita pada hari ini. Selamat siang teman pemilih. Semoga semuanya sehat, tetap semangat, dimudahkan dalam segala hal dan sukses selalu. Oke, amin. Nah, baik Pak Agus, seperti yang kita ketahui nih Pak, istilah dapil ini kan sudah sangat akrab ya Pak di telinga masyarakat, terutama pada saat pemilu berlangsung nih Pak. Saya kan juga sering lihat di baliho-baliho itu kan ada poster-poster kampanye ya Pak. Misalkan ada tulisan coblos Bapak ini dari dapil ini, seperti itu Pak. Nah, Pak Agus sendiri ini kan sudah 2 periode ya Pak, Iya, benar. menjabat sebagai divisi teknis dan penyelenggaraan. Jadi tentu Pak Agus ini ilmunya juga sudah lebih banyak terkait dengan sama-sama dapil. belajar. Iya. Nah, mungkin di luar sana banyak juga nih Pak teman pemilih, khususnya pemilih pemula atau adik-adik ini yang baru mau menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang yang belum tahu Pak apa itu dapil. Kalau boleh Pak, ini minta dijelaskan secara singkat sebenarnya apa sih Pak dapil itu sendiri gitu Pak. Iya, jadi dapil tadi kan sudah disebutkan sama Mbak Yusi. Dapil ini adalah daerah pemilihan. Memang dalam bahasa familiarnya di masyarakat ini ketika bicara dapil ini pasti satu identik dengan bakal calon, Ya. yang kedua identik dengan para pemilih. Jadi kalau sudah ada bakal calon A ini di dapil mana? Dapil berapa? Terus saya ini pemilih dapil berapa? Jadi bicara dapil ini sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 serta PKPU nomor 6 tahun 2022, berikut dalam pedoman teknisnya nomor 488 tahun 2022. Itu terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD kabupaten, semua diatur di situ. Jadi dapil ini dalam pemilu ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kalau saya boleh menganalogikan, kalau suatu pertandingan sepak bola ini, dapil ini adalah lapangannya. Iya, lapangan. Jadi dapil ini lapangannya. Jadi para pemain atau para calon-calon nanti akan mencalonkan diri di lapangan mana. Nah, terus nanti akan calon-calon itu akan berkompetisi di wilayah tersebut dengan pemilih yang berdomisili yang berada di wilayah tersebut. Begitu kira-kira dapil itu. Nah, menarik sekali ya Pak, bahwasannya saya kan taunya dapil itu ya hanya wilayah saja, tempat di mana saya harus nyoblos ini ternyata dari dapil ini kayak gitu Pak. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri Pak, untuk menjadi suatu dapil itu kan pasti ada proses panjang di belakangnya Pak. Nah, itu mungkin ada prinsipnya atau bagaimana sih Pak dapil itu bisa terbentuk? Jadi di setiap pemilu pasti ada tahapan yang namanya penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
tentunya ada proses dan tahapan-tahapan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, diatur dalam sebuah peraturan KPU nomor 22 tahun KPU nomor 6 tahun 2022 dan pedoman teknisnya nomor 488 tahun 2022. Di situ dijelaskan ada proses tahapan yang sangat panjang dari mulai persiapan simulasi, di mana KPU ini melakukan forum grup diskusi dengan mengundang narasumber dari akademisi, dari dinas instansi terkait, dari stakeholder terkait, dari partai politik, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan masyarakat juga dapat mengikuti atas forum grup diskusi FGD tersebut sebagai bahan simulasi. Nah, tentunya dalam FGD tersebut ini harus berpedoman dengan regulasi. Di antaranya di dalamnya tidak boleh terlepas dari 7 prinsip yang ada di regulasi tersebut, dari mulai kesetaraan nilai suara sampai dengan kohesivitas, integralitas dalam cakupan wilayah yang sama dan seterusnya. Nah, dari hasil tersebut ini sebagai bahan proses simulasi KPU Kabupaten untuk menghitung, menentukan. Tentunya dalam proses simulasi penataan dapil tersebut harus punya 3 bahan. Nah, yang pertama adalah DAK 2, data agregat kependudukan kecamatan, terus data administrasi kecamatan, dan peta wilayah terakhir di semester 2 tahun 2025. Kenapa itu harus ada? Karena dasar tersebut sebagai penataan daerah pemilihan dan menentukan berapa jumlah alokasi kursi seluruh Kabupaten Pacitan sebelum dibagi di dalam dapil-dapil. Saya kira itu. Wah, ternyata penyusunan dapil ini cukup kompleks juga ya Pak. Sangat panjang. Iya, tadi saya kira jawabannya hanya sesederhana kayak karena dekat saja jadi dijadikan satu kayak gitu. Tapi ternyata ada proses panjang juga dan ada prinsip-prinsip yang harus dijaga juga ya Pak ya. Tidak boleh terlepas. Kalau terlepas dari prinsip tersebut, nah ini berarti menyalahi regulasi yang ada. Iya. Nah, Pak Agus, dari proses panjang yang dilakukan itu, Pak, ada nggak sih Pak hubungan antara jumlah alokasi kursi yang tadi Pak Agus jelaskan itu dengan jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah gitu, Pak? Iya. Ya, sangat ada sekali. Jadi jumlah kursi yang ada ini adalah acuannya data agregat kependudukan kecamatan dari Dukcapil atau yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Jadi berapa kursi seluruh Kabupaten Pacitan ini tergantung data DAK 2 semester 2 2025 saat ini. Kalau ternyata misalnya datanya ini di antara 500.000 ke atas sampai dengan 1 juta, maka masih 45. Tapi nanti kalau jumlah penduduknya ini ternyata berkurang di bawah 500.000 di Pacitan, maka akan berkurang. Seperti kalau tidak salah di Pacitan 15 tahun yang lalu pernah terjadi di Pacitan. Jadi ada 40 kursi. Sehingga pada berikutnya penduduk Pacitan bertambah kembali sehingga kembali ke 45 kursi. Jadi begitu. Jadi bisa berubah-berubah ya Pak? Iya, sangat bisa. Ya, tergantung ya jumlah penduduk. Jadi kan karena Mbak Yusian tadi tanya
Kenapa? Apa harus? Ya harus, ini wajib. Wajib ya, Pak. Wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak pakai itu maka ya batal, tidak sah gitu. Jadi tidak sah. Jadi berapa kursinya ya tergantung dengan berapa jumlah penduduknya karena sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017 maupun PKPU 6 2022. Oh iya, menarik juga nih Pak. Berarti dapil ini kan erat sekali dengan masyarakat atau penduduk nih ya Pak. Lalu ada tidak sih Pak peran masyarakat itu? Masyarakat bisa tidak sih Pak berpartisipasi dalam pembentukan dapil di daerahnya misalnya Pak? Sangat bisa sekali. Bahkan ini yang dianjurkan, ini yang kami harapkan. Semua masyarakat terlibat dalam proses penataan dapil. Tentunya ada mekanismenya. Jadi saya sambung tadi setelah simulasi, ya ini ada rentetannya dengan yang tadi. Setelah simulasi selesai, KPU melaksanakan kembali forum grup diskusi dengan narasumber seperti yang saya sampaikan di depan, yang mana dari hasil forum grup diskusi ini nanti menelurkan atau membuahkan 3 usulan rancangan daerah pemilihan. Dari ketiga rancangan tersebut, satu diantaranya adalah dapil existing, jadi dapil lama. Jadi ada memunculkan 2 dapil baru yang akan diusulkan. Nah, sebelum proses pengusulan tersebut, sebelum proses selesai, maka masyarakat ini diperbolehkan mempunyai hak untuk memberi masukan dan tanggapan masyarakat. Ya, jadi ada mekanismenya. Bisa disampaikan ke KPU melalui email atau melalui link yang sudah disediakan, atau bisa langsung datang ke KPU dengan membawa apa ide dan gagasan, tanggapan dan masukan yang ingin diberikan kepada KPU, sehingga nanti 3 hasil rancangan yang akan diusulkan ke KPU RI nanti semuanya merasa terakomodir. Kita mencari rancangan atau penataan dapil yang paling baik, tentunya yang paling dekat dengan alokasinya, jumlah pembagian kursi per daerah pemilihan, termasuk dengan kesetaraan daripada dapil tersebut, begitu. Nah, berarti peran masyarakat ini cukup penting ya Sangat Pak dalam pembentukan dapil ini. Nah Pak, kalau saya sendiri kan ini baru ya Pak, pendatang baru di Pacitan. Jadi mungkin saya juga dan banyak juga mungkin teman pemilih di luar sana yang sebenarnya belum tahu Pak. Kalau di Kabupaten Pacitan sendiri nih Pak, di pemilu terakhir tahun 2024 kemarin itu ada berapa dapil dan bagaimana sih Pak terbentuk dapil itu? Ini daripada tegang ya, ini Mbak Yusi ini single ya. Jadi barangkali single, bisa Pak, perlu ditanyakan dulu ya, mau menjadi pemilih dapil mana kira-kira. Bisa disebutkan ya, kecamatannya, barangkali punya jodoh di sekitar sini. Nanti biar saya dapil kecamatan sini, berarti masuknya di kecamatan ini gitu. Jadi kalau pendatang ada privilege ya, bisa pilih mau masuk dapil mana. Ya maksudnya karena masih single kan bisa milih di calonnya di kecamatan mana. Calonnya maksudnya calon pasangan seumur hidup, bukan calon ini. Jadi ada 6 dapil Mbak di sini. Jadi dapil yang nomor 1, dapil satunya Pacitan, Kecamatan Pacitan dengan Kecamatan Pringkuku dengan jumlah alokasi kursi 9. Dapil 2 Punung Donorojo dengan alokasi kursi 6. Dapil 3-nya adalah Bandar Nawangan dengan alokasi 7. Dapil 4 Arjosari Tegalombo kursi jumlahnya 7. Dapil 5 Ngadirojo Sudimoro dengan jumlah kursi 6. Dan dapil 6 ini Tulaan Kebun-Agung dengan jumlah alokasi kursi 10. Ini yang paling besar. 10. Karena memang di Kecamatan Tulaan ini penduduknya banyak. Nah, apakah
setara kok, satu ada yang 6, satu dapil ada yang 6, ada yang 10. Ini juga diatur bahwa jumlah alokasi kursi per dapil ini minimal 3, maksimal 12. Yang paling bagus ya kalau 6 semua, 7 semua, 10 semua. Tapi itu sangat sulit kalau semua setara. Karena ketika 7 prinsip ini harus masuk semua, maka kita mencari hal-hal yang mendekati ya, selisihnya yang tidak begitu jauh. Saya kira dari 6, 7, 9 dan 10 ini tidak terlalu jauh, kecuali kalau ada yang 3 kursi dan ada yang 12 kursi. Ini kan berarti kan ada dapil yang gemuk dan ada dapil yang kurus. Ini untuk Pacitan kemarin sudah ditetapkan ada 45 dengan pembagian tersebut dan formasinya 9, 6, 7, 7, 6, 10. Nah, itu. Berarti kita juga harus ya Pak, prinsip itu memang harus ya wajib ain. Hukumnya wajib nih. Jadi kalau nggak boleh satu prinsip itu dilewatkan maka melanggar. Nah Pak, tadi kan Pak Agus sudah banyak sekali menjelaskan dari prinsip hingga proses dan bagaimana dinamika dapil di Pacitan sendiri ya Pak. Nah kalau untuk tantangannya Pak, ada nggak Pak tantangan dari pembentukan dapil di Kabupaten Pacitan Pak? Ya setiap tahapan, setiap proses pasti ada dinamikanya, pasti. Karena semakin banyak gagasan, ide, masukan, saran itu semakin bagus, tentunya juga bisa mendatangkan tantangan tersendiri. Namun di balik tantangan tersebut juga ada harapan dan peluang. Semakin banyak ide, semakin banyak gagasan, maka kami meyakini semakin baik pula hasil yang akan kita dapatkan. Sehingga tantangan yang ada ini mampu kita lewati bersama-sama dengan iklim politik Pacitan yang alhamdulillah juga kondusif. Semoga bertahan sampai selama-lamanya sehingga hasil daripada tahapan-tahapan ini nanti bisa diterima dengan adil oleh seluruh pihak gitu. Nah Pak, dari proses yang panjang dan juga penuh tantangan juga seperti yang tadi Pak Agus jelaskan, sebenarnya seberapa penting sih Pak kalau boleh dibilang dapil itu untuk sebuah demokrasi, sebuah proses demokrasi gitu Pak? Ya kalau bicara penting, sangat penting sekali. Jadi di depan tadi saya menganalogikan bahwa dapil ini kalau sepak bola sebagaimana lapangan. Jadi kalau mau main sepak bola kalau tidak ada lapangannya ini ya kira-kira begitulah analogi sederhananya. Ya analogi sederhananya begitu. Sehingga dengan adanya dapil ini peserta calon ini tahu mana wilayah yang akan saya wakili. Saya dalam melakukan tahapan saya dari mulai proses pengenalan kampanye sampai dengan nanti terpilih, tahu tempatnya. Pemilih pun juga seperti itu. Siapa toh yang akan mewakili saya? Dari partai A, B, C, D, calon A, B, C, D seterusnya ini dia akan mencari visi misinya, mana yang baik dari yang terbaik dari yang baik, sehingga jelas pemilih pun juga tidak akan bingung. Pemilih nanti juga akan tahu siapa nanti calon yang akan jadi, yang menjadi wakilnya, yang akan memberi harapan, yang akan diharapkan untuk membawa aspirasinya, keinginannya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi sangat penting sekali. Nah terakhir nih Pak, bagi masyarakat apa harapan atau pesan-pesan mungkin dari Pak Agus bagi masyarakat terkait dengan dapil ini Pak? Ya, bukan pesan ya, harapan saja. Jadi saya berharap dapil ini merupakan hal yang menarik. Karena kalau saya menganalogikan dapil ini, kalau dalam satu sepak bola ini lapangan, maka
hal yang menarik baik bagi peserta pemilu maupun teman-teman pemilih. Maka kami mengajak kepada seluruh pihak termasuk warga masyarakat dan teman pemilih semua untuk ikut andil dalam memberi ide, gagasan, masukan, tanggapan terkait dengan dapil, tentunya tidak terlepas dari regulasi yang ada, begitu. Nah, baik Pak Agus, tidak terasa ya Pak, ternyata ngobrol-ngobrol tentang dapil ini Sudah berapa menit? yang waduh, mungkin ada hampir 15 menit ini. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol soal dapil ini yang awalnya mungkin terdengar cukup serius ya Pak. Ternyata kalau dibahas pelan-pelan itu menjadi sangat menarik. Ya, sangat asik nih. Iya, dan bahwasanya dapil itu memang sangat dekat ya Pak dengan masyarakat. Nah, dan rasanya teman pemilih saat ini juga menjadi tahu bahwa dapil ini bukan hanya sekedar ini wilayah mana, masuk ke mana, tapi ada peran besar juga di belakangnya untuk menjaga keterwakilan dan kualitas demokrasi. Nah, Pak Agus, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, mungkin Pak Agus boleh menyampaikan pesan atau mungkin kutipan singkat untuk teman penyelenggara dan juga teman pemilih yang saat ini sedang mendengarkan kita, Pak. Apa ini pesannya? Mungkin kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata hari ini. Baik teman pemilih, mari kita bersama-sama merawat demokrasi yang berada di Pacitan ini dengan santun, dengan bijak, dengan baik seperti yang sudah terjadi, sehingga Pacitan tetap kondusif, hidup berdampingan dan sejahtera. Saya kira itu. Nah, keren sekali Pak kutipannya. Jadi PR kita hari ini bukan hanya datang ke TPS saja pada saat pemilu ya teman pemilih, tapi kita juga harus ikut paham proses-proses yang ada di belakangnya. Baik Pak Agus, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa menambah wawasan bagi teman pemilih, khususnya di teman pemilih di Kabupaten Pacitan tentang daerah pemilihan. Dan juga untuk teman pemilih, apabila teman pemilih ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan daerah pemilihan ataupun terkait dengan kepemiluan maupun demokrasi, teman pemilih bisa untuk mengikuti kanal KPU Kabupaten Pacitan di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan juga X. Saya Yusian pamit undur diri. Oh ya, jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Iya, itu wajib. Pada episode kali ini. Pak, saya Yusian pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sebelumnya Pak, mohon untuk salam KPU melayani. Salam KPU melayani.